Halo, mari kita bahas tujuan yang pertama, yaitu mengapa audit planning yang memadai itu penting. Oke, mari kita lihat. Jadi, di dalam auditing standar itu dinyatakan bahwa the auditor must plan the work and properly supervise any assistance. Jadi, kita, auditor, harus bisa merencanakan pekerjaan kita dan juga melakukan supervisi yang baik. Supervisi ini masalah mengontrol ya. Jadi dari atas mengontrol yang bawah. Jadi dari atas memberikan panduan prosedur audit di bawah supaya mereka bisa punya gambaran atau arah auditnya itu seperti apa. Sudah jelas langkah-langkahnya. Nah, lalu di sini ada 3 alasan utama kenapa auditor harus melakukan perencanaan yang tepat. Nah, yang pertama adalah untuk masalah pengumpulan bukti ya. Jadi enable the auditor to obtain ya bukti yang memadai dan cukup ya. Cukup dan sesuai untuk kondisi perusahaan tersebut. Nah, ini adalah alasan utama yang pertama, adalah masalah pengumpulan bukti. Alasan yang kedua adalah masalah audit cost. Audit cost ini berarti masalah uang dan waktu ya. Jadi nggak cuma uang, tapi waktu. Nah, uang itu adalah fee yang diberikan oleh auditor. Jadi KAP itu diberikan fee berapa jasa auditnya dan juga jangka waktu pengerjaan. Jadi semakin pendek jangka waktu pengerjaan berarti kalian harus cepat menyelesaikan auditnya. Otomatis bukti-bukti yang harus kalian kumpulkan juga harus disesuaikan kembali jumlahnya. Lalu alasan yang ketiga, yaitu kita harus menghindari salah paham dengan klien. Jadi kita harus sudah menetapkan batasan audit kita sampai sebagaimana. Itu semua ditulis dalam surat kontrak atau surat perikatan kalau misalnya di audit. Itu seperti kontrak perjanjian KAP dengan kliennya. Seperti itu. Ini adalah 3 alasan utamanya. Jadi tentang bukti, tentang biaya audit, dan juga untuk menghindari salah paham. Jadi butuh surat perikatan. Itu adalah 3 alasan utama. Lalu ada 8 langkah dalam audit planning. Mari kita lihat. Yang pertama, audit planning. Kita menerima terlebih dahulu kliennya dan kita perform audit planning awal. Jadi kita melakukan perencanaan awal. Setelah itu, kita harus memahami bisnis klien dan industrinya. Mereka bekerjanya bagaimana, cara produksinya gimana, jualannya bagaimana, itu harus kita pahami. Lalu yang ketiga, kita melakukan analytical procedure. Jadi analytical procedure ini adalah prosedur analitis. Kita melihat dari laporan keuangannya, apakah laporan keuangannya itu ada pergerakan yang wajar atau tidak. Nah, lalu yang berikutnya, ini kita set preliminary judgment of materiality and performance materiality. Ini adalah kita menetapkan batas materialitas dalam laporan keuangan tersebut. Lalu yang berikutnya, identify significant risk due to fraud or error. Ini ada di bab 9. Jadi ini kita melihat resiko yang mungkin terjadi daripada fraud sama error tersebut. Lalu yang berikutnya, inherent risk. Ini ada di bab 9. Lalu yang berikutnya, internal control, understand internal control. Ini ada di bab 12. Dan juga yang terakhir, finalize overall audit strategy. Ini ada di bab 13. Jadi di bab 8 ini kita akan membahas 4 ini. Ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Lalu, selain tadi 3 alasan utama, ini juga ada 3 resiko yang harus dipertimbangkan dalam audit planning. Ya, yang pertama adalah acceptable audit risk, atau kita bisa bilang ini adalah batas materialitas yang kita tetapkan dalam suatu laporan keuangan tersebut. Jadi di sini adalah pengukuran. Pengukuran of how willing the auditor is accept the financial statement. Ya, jadi batas materialitas auditor menerima risiko ini, salah saji yang mungkin material di dalam laporan keuangan tersebut. Jadi setelah audit sudah selesai dan juga diterbitkannya opini unmodified. Nah, di sini adalah acceptable audit risk. Jadi ceritanya adalah batas salah saji material. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang client business risk. Nah, client business risk ini tentang the risk that the entity fails to achieve its objective or execute its strategy. Jadi fails to achieve its objective. Kalau kalian masih ingat, tujuannya adalah
asersi manajemen ya. Kalau kalian masih ingat, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, pengungkapan, cut off dan macam-macam itu. Or execute its strategy, gagal dalam menerapkan strateginya. Nah, fungsinya buat apa kita mengetahui resiko ini? Supaya kita tahu risiko yang ada di perusahaan itu ada di bagian mana saja. Nah, di bagian itu nanti yang akan menjadi fokus audit. Nah, ini penting. Jadi misalnya contoh, ternyata dia lemah di bagian persediaan, berarti fokus auditnya kita akan lebih banyak meluangkan waktu di bagian persediaannya. Terus misalnya dia lemah di bagian piutang, penagihan piutang, berarti kita fokusnya dalam hal konfirmasi piutang, ya seperti itu. Jadi client business risk ini bisa menjadi fokus audit kita. Ini adalah risiko yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya risikonya terlalu besar, mungkin kita tidak perlu menerima klien tersebut karena risikonya terlalu besar. Lalu yang berikutnya, risk of material misstatement. Jadi ini adalah risiko dari salah saji yang material. Nah, ini adalah risiko yang ada di financial statement, laporan keuangan. Contain a material misstatement karena ya, error maupun fraud. Nah, jadi di sini kita bisa melihat terlebih dahulu laporan keuangannya, kira-kira financial statement-nya itu apakah mengandung salah saji yang material. Nah, biasanya ini pekerjaan supervisor ke atas, karena mereka biasanya kalau sudah lihat laporan keuangan secara sekilas, mereka tahu, oh kira-kira ada salah saji di sini, salah saji di sana. Nah, jadi ini adalah 3 resiko utama yang harus diperhatikan dalam audit planning. Nah, di dalam 3 resiko ini, kita itu bisa nanti menentukan ya bagaimana audit prosedur kita, ya kita menetapkannya, lalu seberapa banyak kita mengumpulkan bukti, terus staff-staff yang akan dikerjakan tuh apa aja, senior, junior, ya mungkin supervisor. Nah, itu diterjunkan berapa. Nah, ini adalah pentingnya 3 resiko itu untuk bisa menentukan seperti ini. Nah, jadi ini adalah tujuan yang pertama, yaitu mengapa perencanaan audit yang memadai itu penting. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.